Hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat akan diawali terlebih dahulu dengan pemantauan hilal di 120 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, organisasi Islam Muhammadiyah terlebih dahulu menetapkan Hari Raya Idul Fitri 2024 jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Penetapan tersebut berdasarkan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1445 Hijriah. Diprediksi Lebaran kali ini baik versi pemerintah, NU dan Muhammadiyah akan digelar bersamaan, yaitu pada hari Rabu 10 April 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada hari ini yang akan menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Nantinya akankah kita besok berlebaran? Kita akan membahas hal ini dengan secara bersamaan maksudnya. Secara bersamaan antara organisasi Islam Muhammadiyah dan juga pemerintah. Kita akan membahas hal ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Profesor Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa dan juga Khatib Syuriah PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sarungan gini sehat loh. Habis Qiyamul Lail dari Istiqlal. Jadi belum pulang nih di telepon Bang Arif Fadil. Masya Allah. Kemudian juga sudah hadir Bapak Endang Mintarja, Wakil Sekretaris Majelis Tarji dan juga Tajid PP Muhammadiyah dan juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat Pandang. Sehat Pandang ya. Saya mau ke Pak Kiai dulu ya, izin ya. Hari ini kan Kementerian Agama juga nantinya akan menggelar sidang isbat. Tapi pertanyaannya, akankah kita besok berlebaran bersama-sama? Dengan saudara Muhammadiyah ini lah. Dengan saudara-saudara dari Muhammadiyah. Ya, kepastiannya tentu dengan melihat ru'yat nanti yang dilaksanakan oleh tim ru'yat ya. Kemudian yang kedua, kepastiannya setelah ada penetapan oleh ulil amri. Nah, kenapa itu penting? Karena dalam perspektif hukum Islam ada ketentuan fikih yang sifatnya personal. Tanpa ketetapan pemerintah pun kita sudah memiliki kewajiban dan kita harus melaksanakannya. Akan tetapi ada jenis ketentuan hukum Islam yang bersifat ijtimai, bersifat publik, yang penetapan dan juga penerapannya itu membutuhkan kehadiran ulil amri, kehadiran negara. Misalnya kayak fikih pidana ya. Ketika ada orang mencuri dihukum. Nggak boleh setiap individu menghukum ketika menemu pencuri. Harus ada instrumen negara. Demikian juga di dalam penetapan awal Syawal, awal Ramadan, dan juga awal Zulhijjah. Karena itu meliputi kepentingan publik, maka otoritas itu ada di ulil amri. Berperan. Jadi secara formal memang kita menunggu ketetapan ulil amri setelah dilakukan proses penghitungan astronomis, ahli hisab, dan juga disaksikan melalui mekanisme ru'yat. Akan tetapi secara teori kemungkinan besar besok 1 Syawal. Kenapa? Terlihat dari kan ada hitung-hitungan astronomisnya ya. Kalau awal Ramadan kemarin berbeda, karena secara astronomis itu memungkinkan terjadinya perbedaan terkait dengan ketinggian hilal. Dan juga kemungkinan bisa dilihat. Nah, sekarang secara astronomis ini ketinggian hilalnya itu sudah di atas ufuk dan secara teori visibilitas hilal itu mungkinur ru'yah, memungkinkan untuk bisa dilihat. Kalau parameter minimalnya itu 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4, sekarang posisinya di seluruh Indonesia itu sudah di atas 3. Yang paling rendah itu di Papua sana 4 derajat. Udah di atas 3 yang juga. paling tinggi itu 7. Di mana? Itu di daerah Sabang barat, ya, di daerah barat ya. Artinya secara teori sains itu sudah memungkinkan bisa dilihat, dan secara syar'i dengan teori imkanur ru'yah
itu juga sebenarnya sudah bisa ditetapkan ya, penggabungan antara metode hisab dan juga metode ru'yah dengan titik temu hisab imkanur ru'yah. Oke. Saya bergeser nih ke PP Muhammadiyah, ke Pak Endang. Ketum Anda, Pak Haidar Nasir, kemarin sudah menyampaikan, bahkan menyampaikan kabar baik luar biasa, bahwa Muhammadiyah dan pemerintah kemungkinan akan berlebaran bersama. Seperti itu. Tapi tidak mendahului nih ya isbat yang akan dilakukan pada sore hari nanti oleh ulil amri kita, dalam hal ini Kementerian Agama. Pernyataan Pak Haidar ini bisa dijelaskan nggak oleh Pak Endang? Ya, jadi pernyataan beliau itu memang tadi seperti yang dikemukakan sebelumnya, itu memang berdasarkan data hisab yang ada. Ya. Data hisab ya? Nah, jadi data hisab yang ada itu rentang ketinggian hilal itu sudah melebihi dari syarat minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3 derajat. Ya. Jadi sehingga secara teoritis itu kemungkinannya akan bareng 1 Syawalnya di hari Rabu. Nah, tetapi mungkin yang perlu saya jelaskan ya, mengapa kemarin Pak Ketua Umum menyampaikan dan Muhammadiyah lebih dulu menyampaikan hal itu ya, dan insya Allah nanti akan diikuti oleh pemerintah penetapannya. Itu bagi Muhammadiyah ibadah puasa ini ya, itu memang masuk kategori ibadah murni gitu. Ya. Memang ada hubungannya dengan kepentingan publik secara umum. Tetapi muatan ibadahnya itu lebih kental. Sehingga ketika kami misalnya dihubungkan dengan kaidah fikih tadi yang seperti Prof. Niam sampaikan, jadi hukmul hakim ya, yarfaul khilaf, jadi bahwa ketentuan pemerintah itu dapat mengeliminir perbedaan pendapat. Nah, bagi kami ini di sini titik persimpangannya bagi Muhammadiyah ini soal ibadah. Soal keyakinan, dan ini dijamin oleh konstitusi dan juga diizinkan alhamdulillah oleh pemerintah untuk kita mempunyai pendapat masing-masing. Sehingga di sini kami juga menghargai sikap pemerintah yang bersikap secara proporsional ya, mengayomi semua komunitas kaum muslimin yang berbeda-beda ini, beragam ini gitu ya, sehingga semuanya merasa terlindungi, merasa terayomi. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah dengan metode yang digunakan yakni hisab hakiki wujudul hilal itu memang kita penetapannya itu berdasarkan data hisab tadi itu. Jadi kalau ditanya apakah Muhammadiyah yang lain selain Muhammadiyah tidak pakai hisab, semuanya sudah pakai hisab. Sudah pakai hisab. Jadi pemerintah pakai hisab, NU pakai hisab, semua sudah pakai hisab. Hanya saja hisab itu peruntukannya lain. Apa saja itu peruntukannya? Nah, kalau bagi Muhammadiyah hisab itu sebagai penentu. Nah, jadi begitu hitungannya sudah dianggap wujud hilalnya, sudah langsung ditentukan bahwa kapan puasa, kapan lebaran, dan kapan misalnya Zulhijjah. Nah, sedangkan pemerintah seperti NU dan ormas yang lainnya itu menjadikan hisab sebagai pemandu. Nah, makanya tadi kata Prof. Niam itu sekarang nih ancar-ancarnya ya, secara teoritis kita akan bareng. Kenapa? Data hisabnya memandu ke arah dimungkinkannya visibilitas hilal, ru'yatul hilal. Nah, sehingga di situ hisabnya kan sama sebetulnya. Sama sebetulnya, hitungannya sudah sama ya. Jadi kita sudah nggak debat lagi di hisabnya. Nah, ini menarik nih kalau udah dipancing debat nih, ya kan? Bukan apa kabar siapa pagi kalau nggak berdebat biasanya gitu ya. Tapi nggak gini. Netizen atau mungkin masyarakat di luar sana mungkin melihatnya begini. Mulainya kok duluan tapi ujungnya bisa ngajak barengan tuh gimana? Menjawab itu tuh gimana tuh Pandang tuh? Menjawab kayak gitu tuh. Tapi tahan dulu ya Pandang ya. Kita akan nanti bahas lagi lebih lengkap saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia.